Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mendeskripsikan pluralitas, menganalisis pluralitas di Indonesia, dan menyajikan laporan hasil diskusi mengenai pluralitas di Indonesia. Mari kita bahas mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Kata plural berarti dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan atau lebih. Pada masyarakat multikultural, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Di Indonesia, pluralitas terdiri dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Perbedaan agama. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia memiliki kebebasan beragama karena dijamin oleh negara. Setiap agama memiliki pedoman, cara beribadah sesuai tuntunan agama yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan agama inilah agar dalam diri kita tumbuh rasa saling memahami dan menghargai sesama umat beragama atau menumbuhkan rasa semangat toleransi dalam beribadah. Yang kedua, perbedaan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat 1996, budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut sosiolog Gigi Honigman, terdapat tiga wujud budaya, yaitu satu, gagasan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan hal lainnya yang bersifat abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Dua, tindakan, yaitu suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Meskipun agak abstrak, namun sifat aktivitas cukup konkret, ada dalam kehidupan sehari-hari dan dapat didokumentasikan. Tiga, artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, di antaranya adalah perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Mari kita bahas. Yang pertama, perbedaan lokasi, seperti perbedaan kondisi alam pada suatu wilayah. Salah satunya perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan. Kita juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir akan menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi juga. Dua, perbedaan agama atau keyakinan. Seperti agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi sebagai tempat ibadah. Sedangkan pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Tiga, perbedaan kebudayaan asing yang pernah menetap di Indonesia, seperti kedatangan bangsa India
dan Tiongkok, menyebarkan agama Hindu-Buddha, serta Gujarat, menyebarkan agama Islam. Selain itu, pengaruh bangsa Eropa sehingga terjadi percampuran kebudayaan di Indonesia. 3. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 3.000 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Namun, bahkan urutan kedua dan ketiga terbanyak jumlahnya tetap masih jauh jika dibandingkan dengan suku Jawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada suku bangsa apa saja di lingkungan sekitar rumahmu? Boleh kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, seperti karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Sedangkan pekerjaan sektor non-formal meliputi pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Peran dan fungsi keragaman budaya. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Potensi keberagaman budaya dapat memiliki peran untuk dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Peran dan fungsi keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu satu, sebagai daya tarik bangsa asing, dua, mengembangkan kebudayaan nasional, tiga, tertanamnya sikap toleransi, empat, saling melengkapi hasil budaya, lima, mendorong inovasi kebudayaan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.